Cewek pak, mukanya kebelah gitu. Nenek. Mana dari atas? Ya, oh. Oke, what's up guys? Welcome to our channel Ride sama Arnold lagi. Jadi, aku mau cerita dulu, mau proof something. Kan aku di di konten horor yang pertama punya Ride itu kan cerita tentang jalan-jalan naik sepeda sama teman-teman dan ketemu kuntilanak dan yang ada standar sepeda motor dua tuh yang joget dua tuh yang ngambang. Inilah teman yang aku ajak ke sana, ya kan? You can prove everything, right? That it's true. Standar ngambang sama kuntilanak. Ya waktu itu kita berempat gitu ya kalau nggak salah ya, sama Susila sama Kobing gitu ya kan? Ya jadi kita benar-benar mendengar suara yang kayak ada kayak orang pakai mic gitu yang wah gitu kan? Kita juga nggak percaya bahwa itu kayak aneh ya? Iya. Di hutan. Kita niatnya kan main. Niatnya main. Situ juga tadinya nggak ada siapa-siapa kan. Tapi ada orang yang melintas gitu bilang ada orang mabuk gitu. Nah, itu tuh aku lupa loh mau nanya. Itu tuh maksudnya adakah terusnya orang mabuk? Orang itu maksudnya apa ngomong ada yang mabuk, ada yang mabuk? Ada yang ngamuk sebenarnya. Sebenarnya yang ngamuk gitu ya. Itu gua sedikit lupa, itu yang orang gila yang biasa. Iya Ya kan? yang nyari rumput kan. Oke. Ya jadi dia bukan gila, Kita tapi menyebutnya ya. iya, jadi dia tuh bukan gila, tapi di kehidupan desa kita itu dia lumayan suka random things gitu loh. Kayak apa ya? Suka ngarit sendiri. Ngarit tuh ngambil rumput gitu loh ke hutan. Ya kalau ngarit sendiri sih masih masuk akal ya. Cuman Iya. kadang-kadang kayak nakutin masyarakat. Iya. Oh. Jadi kita naik sepeda siang-siang, terus kita papasan gitu sama dia bilang ada orang ngamuk gitu. Ya siapa mau percaya sama dia? Kita udah anggapnya ya apa sih ini orang gitu. Beneran. Beneran. Kita mau sharing juga pengalaman-pengalaman horor yang kita bertiga miliki, karena seperti yang saya bilang di video berikutnya sebelumnya tuh kita nggak cuma sekali ketemu setan ternyata ya. Ternyata kita banyak ya pengalaman horornya. Berkali-kali. Ya tapi Arnold pasti juga lebih dari sekali ketemu setan. Ya. Nanti saya cerita. Ya, karena dia juga bilang dia sedikit sensitif. What kind of sensitivity? Sensitif ya. Kayak tespek gak? Ini horor guys. Sensitif. Oke. Oke, baru connect, saya maafkan. Nanti yang cerita pertama aku dulu, baru Rahma, baru Arnold. Hai guys. Oke, jadi cerita pertamanya itu dari aku kan. Jadi ini latarnya tuh aku umur SMP itu aku sudah di Denpasar. Sudah di Denpasar. Jadi aku tuh tidur di bawah dengan pintu yang harus selalu terbuka supaya orang tua aku tuh bisa ngeliat aku ngapain kayak gitu loh. Oke. Gitu. Nah, singkatnya waktu itu aku sama keluarga aku kan sering kayak berdoa kesana kemari gitu loh. Berdoain orang gitu kan. Dan sering ada kayak kerasukan apa gitu kan. Di agama kita kan gitu ya. Oke. Dan kita berdoa untuk pengusiran makhluk itu kan gitu. Pulang ke rumah nih, tiba-tiba kayak sleep paralysis gitu loh. Sleep paralysis gitu, kayak getar gitu badannya. Dan mataku kan kebuka tuh, aku bisa lihat depanku tuh pintu yang terbuka sama tembok gitu kan. Di pintu itu entah kenapa mataku tuh kayak dibawa ke pintu itu loh gitu loh. Kayak dibuat fokus ke pintu itu. Dan di bawahnya itu, ini kan pintu segini ya, di sini tuh ada anak kecil ngintip gini. Gitu. Tapi nggak seserem itu. Iya. Iya, nggak seserem itu. Itu lucu banget. Maksudnya lucu, mukanya lucu. Anak kecil terimut yang pernah aku lihat. Jujur. Tapi Cewek cowok? Cewek kayaknya, tapi dia tuh kayak muka kita ngeliat orang nih misalnya Asia ya. Ini kan masih coklat gini kan. Iya. Dia tuh kayak Putih gitu. enggak, Belanda. enggak. Kuning. Kalian pernah lihat warna monokrom nggak? Hitam putih. Monokrom.
di Instagram tuh kan kalau digeser-geser kan ada monokrom yang hitam putih banget tuh, tapi nggak sehitam putih itu gitu, kayak abu gitu. Mukanya itu, ininya tuh base-nya tuh lah monokrom. Di pinggiran kulitnya ini biru. Jadi kayak biru terang tapi nggak terang nanggung gitu loh. Itu terangnya tuh gitu, biru gitu. Jadi ini wajah, anggap wajah ya. Di sininya tuh biru. Kayak ada aura gitu. Yes. Iya. Nah, jadi aku tuh ngeliat, tapi aku di situ tuh nggak takut setakut itu gitu loh. Ngeliat, wih, anak kecil loh. Tapi badanku masih shaking gitu loh. Itu di posisi umur berapa, Bro? SMP. SMP. Jadi kayak shaking gitu, ada anak yang ngintipin aku ternyata nih gitu. Tiba-tiba kepalaku nih dari fokus di situ ke sini, ke depanku banget gini. Nenek-nenek bongkok. Nah, sejelas itu. Gini jalan, cetek, cetek, cetek Ini gitu. jalannya kemana, ke arah mana? Ke arah anak kecil itu. Oh, Jadi ini aku tidur sini ya. Ini kasur kan. Di depanku tuh tembok gede. Di sininya pintu kan gitu. Di sini ya pertama muka aku tuh kayak fokus ke sini. Aku nggak bisa gerakin badanku nggak bisa gerakin banget badanku. Jadi aku kayak fokus itu. Ada anak kecil ngintip gini kan. Terus tiba-tiba kepalaku tuh kayak seret kayak gitu loh. Nenek astaga kayak gitu. Jadi kayak di iman Kristen kita kan ada satu dalam nama Tuhan Yesus gitu kan. Aku bahkan nggak bisa ngeluarin kata-kata itu karena iya kayak aku jadi dikasih ingat gitu. Jadi kayak tak gitu. Terus aku tiba-tiba aja tidur lagi terus gitu. Dan itu aku masih bingung sih apa itu gitu maksudnya. Kayak tapi itu posisi di rumah sendirian. enggak, orang tua aku kan di kamar yang berbeda gitu. Cuma waktu itu aja agak aneh gitu. Dari semenjak saat itu tuh ya, aku kalau ngeliat anak kecil tuh aku kayak pengen ini kamar semalam nggak sih kayak gitu. Tapi Parno. iya Parno. Jadi setiap malam tuh aku pingin aja nutup pintu kamar gitu. Tapi orang tua aku emang nggak ngizinin kan karena kita harus kebuka semua gitu pintunya, tidur gitu. Jadi kalau ada yang sakit kita bisa cepat gitu. Itu sih ceritaku dan sebenarnya berlanjut sih. Jadi aku ini kamar yang pertama kan, aku pindah ke kamar saudaraku yang di sini. Jadi ada kamar yang di seberangnya kamarku yang awal. Dan pemandangannya itu adalah luar rumah gitu loh. Balkon gitu. Ya, jadi kalau di komplek tuh kan ini kamar, ini kaca, ini pembatas rumah antara rumahku dan rumah orang. Jadi di pembatas rumah ini ada kayak tembok gitu kan. Dan aku coba tuh tidur di situ, nggak tahu kenapa sih waktu ini cuma iseng aja pengen tidur di situ kan. Aku tidur sambil ngelihat tembok itu dan langit lah kelihatan gitu kan. Terjadi lagi nih shaking. Selalu shaking ya. Selalu shaking, dimulai dari shaking awalnya, tahu nggak? Nenek itu dia kan pakai belat gitu kan, tahu nggak? Kayak selendang di kepala gitu. Selendang di kepala itu loh, yang bener-bener enggak kayak yang untuk dia dibiarkan ada apa namanya selendang dia dililit kayak dililit di atas itu. Dia gini, tang gitu. Ngeliatin lu. Ya, ini tembok nih. Anggap nih tembok, dia gini, tang gitu. Tapi matanya tuh benar-benar fokus ke aku gitu loh. Tang gitu, kayak gini. Sefokus itu, ya jadi aku kayak aduh gerak dong kayak gitu. Tapi nggak bisa gerak capek, itu cuma sekitar 10 detikan something gitu. Setelah itu entah ini orang tuaku juga merasa atau gimana ya, kita lebih rajin berdoa di rumah. Ya sedikit demi sedikit sudah nggak ada sih gangguannya. Cuma ya karena aku beranjak dewasa ada lagi kan cerita yang kemarin yang part kedua itu. Sekarang cerita dari Rahma. Udah. Okay. Cukup serem sih itu ya. Iya. Serem banget sih. Oh ya, kalau kalian mau nanggapin itu kayak apa ya? Sampai 2 kali lagi namanya. Dan itu salah satu worst nightmare aku gitu loh, kayak pikiran burukku tuh kadang nggak mau lihat kepatahan tembok karena takut, karena itu takut ada yang ngintip kayak gitu. Kalau aku jujur kalau tidur lihat nightmare-ku bintang tuh suka. Jujur lihat bintang suka. Iya. Ini bukan masalah lihat bintang, maksudnya dia kayak traumanya tuh kepatahan. Patahan yang begini kayak celah begini mungkin kayak ya. kayak gitu-gitu. Kalau misalkan pikiranku lagi melanglang buana Benar. kemana-mana. Tapi kok cermin gimana? Ya itu kadang takut juga. Takut. Tapi aku lebih takut tembok itu daripada cermin. Gitu karena aku takut aja karena banyak banget cerita yang kayak gitu kan, yang ngintip
ngintip lah tiba-tiba yang nongol ceritanya atau Pak apa. Indra di part kedua juga ya. Ada kan kayak di gitu. jendela Jadi, celah tuh sering. Ya, tapi itu kayak imajinasi yang terbuat sendiri nggak sih? Ya, bisa jadi bro, tapi ketika lu memang lihat boom, Iya sih. imajinasi kah dan lu sadar gitu. kayak gitu makanya aku serem banget sih kalau hal itu. Oke, next. Oke, jadi ceritaku ini sejujurnya bukan aku sendiri yang mengalami, tapi kebetulan aku memang sedang ada di lokasi ketika itu. Jadi ceritanya dimulai, ini latarnya waktu aku SD ya, sekitar kelas 6 SD mungkin. Gitu. Terus kita 10 hari terakhir bulan puasa, itu kita itikaf. Itikaf itu kayak semacam berdiam diri ke masjid. Nah, salah satunya masjid yang biasa kita datangi itu adalah masjid yang ada di puncak Bogor. Ini di puncak di atas gunung, kayak literally nggak ada rumah, nggak ada apa-apa, cuman ada masjid satu gitu doang di atas gunung, di hutan-hutan. Nah, kita pilih masjid itu karena namanya mau berdiam diri, jadi kita mau kayak biar tenang kan, jauh dari hal-hal duniawi dan jauh dari nggak berisik lah gitu ya. Kebisingan dan segala rupa. Makanya kita pilih di situ. Nah, pada suatu malam, aku juga lupa nih tepatnya kapan dan gimana, tapi intinya ceritanya ketika itu lagi rame. Aku lupa deh apa itu setelah sholat tarawih atau sebelum sahur gitu, aku lupanya itu. Tapi yang jelas itu pas lagi gelap, ini tiba-tiba orang-orang rame banget parah. Dan ternyata katanya ada orang yang hilang. Nah, orang yang hilang itu adalah, jadi ada satu orang dari Indonesia Timur, aku nggak tahu bagian mana, tapi ada orang satu dari Indonesia bagian Timur ini yang ceritanya mualaf. Nah, dia langsung dibawa ke tempat itikaf kita di situ. Aku nggak tahu udah berapa lama dia di situ, karena kan cewek cowok kan dipisah. Dia cowok nih kebetulan, dia cewek cowok nih tempatnya dipisah. Kita nggak bisa lihat cewek, kita nggak bisa lihat cowok. Lawan jenis nggak bisa lihat gitu. Ada sekatnya. Ada sekatnya. Nah, dan kita kan tidur selama 10 hari itu kita di situ. Kayak apa? Dempet-dempetan yang cewek kayak ya udah tidur ronyokan gitu di situ gitu kan. Nah, tiba-tiba ada yang bilang katanya kalau ada salah satu cowok itu yang hilang, dan ternyata yang hilang itu adalah yang si mualaf ini. Nah, terus udah gitu, karena aku masih kecil jadi aku yang nggak tahu apa-apa, aku innocent dan aku nggak ikut-ikutan, kayak cuma udah tidur aja gitu kan. Nah, kalau ternyata si mualaf ini tuh dia hilang, tiba-tiba hilang, dan orang itu nggak ada yang sadar kalau dia hilang. Pokoknya pas dicari dia nggak ada. Dan karena itu kita posisinya ada di atas gunung di tengah-tengah hutan, kayak nggak mungkin dia akan melanglang buana tengah malam kan. Jadi orang-orang pada panik, apalagi dia orang baru gitu. Terus akhirnya orang-orang pada panik, mereka pada berusaha nyari si Mas Mualaf ini, dan ada yang nyari cari ke sana ke sini ke hutan kayak gitu kan. Ada juga yang bantu dari masjid, bantu doa, cari nariknya pakai doa-doa gitu loh. Ada yang kayak gitu. Terus pokoknya kita telusurin semua jalan sampai jalan ke bawah menuju ke jalan raya tuh semuanya ditelusurin. Nah, sepanjang jalan itu kan ini kan ada villa-villa orang gitu kan. Ada villa di sini, terus nanti berapa ratus meter kemudian ada villa lagi kayak gitu kan. Setiap villa tuh ada satpam. Setiap villanya Ada satpam. Satpam itu semua satu-satu ditanyain, lihat si orang ini nggak, ciri-cirinya gini. Gak ada yang lihat, gak ada yang lihat. Satu-satunya jalan. Itu satu-satunya jalan, tapi bahkan ada orang yang cari turun dan naik jalan ke bawah dan jalan ke atas gitu kan. Semuanya jalan udah ditelusuri, bahkan di luar jalan utama itu pun juga udah ditelusuri, tapi dia nggak ada. Sampai akhirnya aku juga nggak tahu gimana ceritanya, sampai akhirnya si masnya ini ketemunya udah mau deket sama jalan raya, jadi jalanan turunan, udah di jalanan utama itu ketemunya, dan udah mau deket gitu ke jalan utama. Nah, dia ketemu di situ. Akhirnya dibawa ke atas lagi, dibawa ke masjid, terus dia ditenangin. Dia nyadar nggak ke bawahnya tuh? Nah, terus setelah ditenangin, akhirnya dia baru cerita apa yang terjadi, kamu ngapain ada di sini gitu kan. Terus
Udah gitu, nah dia cerita nih, si masnya ini cerita. Jadi pas dia, aku lupa pokoknya malam itu apakah entah sebelum sahur atau setelah taraweh, aku lupa. Tapi pokoknya pas dia lagi duduk itu ada cewek 2 orang melambai-lambai manggilin dia dan ceweknya telanjang. Ngajakin gitu ya. Iya, terus udah gitu ceweknya tuh ngajakin dia, terus dia ikut aja gitu. Dia ngikut aja sama ceweknya 2 orang ini. Terus dia ngikutin sama ceweknya. Bukan jalan, lebih ke melayang berarti ya. Soalnya ditanyakan, terus kamu lewat jalan mana? Lewat jalan ini kan jalan satu-satunya. Nggak mungkin, soalnya kita lihat kita tanya satpam satu-satu nih, jalan ini tuh semua nggak ada yang lihat kamu, sedangkan satpam ini tuh berjaga di depan terus kan, dan itu kan sepi, jadi kalau ada orang yang lewat pasti notice kan. Iya betul. Nggak ada satpam yang lihat notice, kamu, ya. seharusnya notice kan, tapi satpamnya tuh kayak nggak ada satupun satpam yang lihat kamu, tapi dia tuh kayak, saya lihat satpamnya, saya lihat satu-satu satpamnya, lihat dari mana, dari atas, Dia terbang berarti. terbang, gitu, Terus Ya. dia fine aja gitu, dia terbang. iya dia juga nggak nyadar juga Nggak mungkin sadar. ya. Terus udah gitu, nah pas udah sampai bawah dia mau masuk ke dalam bis, diajakin masuk ke dalam bis, tapi sebelum saya masuk ke dalam bis itu saya dengar suara orang panggil nama saya, kayak panggil nama terus kayak Allah Akbar kayak gitu lah, pokoknya panggil Sadar kayak aja. gitulah. Terus ya udah tiba-tiba saya sadar ketemu sama kalian, terus ya udah gitu. Terus dari situ orang-orang langsung pada kayak khusus di ngajiin lah segala rupa gitu, dan si emasnya ini langsung dibawa pulang, nggak boleh nginep lagi di situ. Bukan nggak boleh nginep lagi gimana tapi kayak takut terjadi Mengamankan apa-apa lah lagi ya. mungkin dia di situ mungkin belum kuat kah, atau memang dia mungkin banyak makhluk-makhluk gaib yang suka sama dia atau gimana gitu, takut Tapi bahaya. poin dia bilang ngelihat sapam dari atas itu epic ya. Iya, karena dia Jadi- sadar. Iya, karena dia sadar, tapi dia bisa ngomong gitu, dia kayak, Iya, dia lihat, dia sadar. Saya lihat sapamnya. Kejadiannya mungkin sama kayak tapi dari atas. orang-orang yang lewat jalan itu berulang-ulang kali gitu. Iya, ya kan? kayak gitu Oh, iya. mungkin. Kayak gitu. Lihat kok satpamnya, dan dia sadar, lihat lewat jalan itu tuh dia sadar. Tapi dari atas lihatnya gitu kan. Iya, intinya dia melayang ya mungkin ya. Gitu. Jadi ya udah, aku sebagai anak kecil aku nggak tahu apa-apa. Oh gitu ceritanya, wah seru ya gitu aja. Oke. Lumayan ya. Sekarang maksudnya setelah aku cukup dewasa untuk memahami kejadian kayak itu, ternyata serem, Bo. Dulu aku waktu kecil kayak, wah seru ya, wah kok bisa ya, Serem. kayak gitu aja. Serem banget. Ternyata itu seram. Nih oke, next Arnold. Oke, gue ya. Ya, Apa yang mau di-share nih sama yang nonton? Nah, kalau dari pengalaman gue ini pengalaman pribadi sih. Jadinya emang gue kan baru pindah beberapa lama ke tempat gue nih di suatu daerah, gue nggak sebutnya tempatnya di mana. Yang tinggal sekarang kan? Tinggal sekarang. Kayaknya aku tahu. Oke, lu kan pernah datang sekali. Iya. Memang biasanya kan kalau orang baru pindah rumah segala macam itu kan udah pasti ada upacaranya tuh, dia apa Iya. Gue yang kayak skip cuman bareng keluarga aja gitu. Kita rasa enough Iya. dengan keluarga aja udah. Sebenarnya enough sih. Oke, udah dengan begitu aja. Awalnya nggak kenapa-napa. Entah kenapa dari sempet sampai mikir, karena pulang kerja juga gue lewat tempat baru, nggak di jalur yang biasanya gitu. Oh berarti arah ke rumahmu tuh ada 2 jalur nih. Ada banyak jalur sih. Oh, banyak cuman, jalur. Oh. cuman nyoba Iya. ini. Memang belum sempat berpikir ke sana. Gara-gara itu apa enggak gitu. Di rumah itu posisinya gue lagi sendiri, yang lain kerja. Oke. Yang lain kerja. Kegiatan seperti biasa, gue pulang kerja, gue taruh tas segala macam, beresin lah. Itu sekitar jam 6:30-an. Nah di situ gue masih senang olahraga dulu. Oke. Iya kan? Gue ada dumbbell, gue di kamar biasanya olahraga gitu depan kaca. Memang sih beberapa kali belum pernah lihat segala macam dari awalnya. Jadi kalau tidur itu
gue kadang-kadang tidur Madep bayangan kaca. lewat Di bayangan kacanya. lewat. Kerasa nggak lagi tidur gitu biasa tidur set tapi tiba-tiba kemonces kok kayak ada yang lewat gitu. Karena pintu kebuka karena kan AC sharing tuh di setiap kamar ada 3 kamar tapi AC-nya sharing cuma 2 jadi pintu kamar biar kebagian semua gue buka. Lampu sih memang nggak ada yang dimatiin cuman kadang-kadang bangun tes kok kayak ada yang jalan gitu. Lu kadang-kadang lagi tidur berasa gak sih kalau ada orang lewat jalan gede Pernah gitu kan? ngalamin sih ya. Nah, sih bahkan kalau kita lagi merem pun Kayak di ekor mata gitu kayak kan. tiba-tiba cus gitu kan. Ya. Nah, beberapa kali emang kayak gitu cuman gue ignore biasa kayak gitu biasa lah karena pernah lihat yang lain-lain kan biasa. Cuman di suatu hari yang gue lanjut tadi gue pulang lewat jalan baru sampai di rumah olahraga nih biasa dumbbell gitu lihat di kaca belakang gue kan kasur kamar namanya di belakang gue kasur gue lihat di kaca biasa namanya bocah lihat tangan gitu kan. Iya. Sambil ngedang Selayaknya orang nge-gym. lalu gua lihat di kaca bagian kanan sini kan kelihatan tempat tidur gua Iya. di belakangnya kok ada cewek gini ngeliatin gua. Anjing. Bener gua lihat Nah. Di. Aku masih belum bisa mencerna nih. Jadi kamu dumbbell nih, Iya. dumbbell gini. Jadi kan kotak gitu kaca. Iya ngerti. Cewek itu di mana, men? Ceweknya di belakang kan tempat tidur gua di belakang di depan kaca. Itu yang kayak ngeliat gua kayak gini gitu loh. Jadi sambil tiduran ngeliat gini. oh di cewek tiduran. Dia tiduran. Dia tiduran Di kasur lu. Cuman gua lihatnya kan langsung tuh. Buset. Nah, jadi gua tidur gua main dumbbell kan kacanya kelihatan sebelah kanan gitu tempat tidur gua kayak jadi dia lihat gini. Nah, dia ngeliatin gua, kan kaget pernah Ceweknya rebahan nih. ceweknya rebahan, tapi gua cuma bisa lihat segini. Gua nggak bisa lihat bawahnya karena kan ketutup badan gua juga. Iya. Nah, sedangkan gua di rumah sendirian gitu. Gua kan memang nggak cuma itu doang ngeliat ini, gua nggak terlalu shock banget tapi kan aduh gua gitu benar-benar mau coba lawan dong, mau gua usir, cuman kok gua liat di kaca masih gitu. Wah, dikerjain nih. Gua taruh dumbbell, gua lihat set udah nggak ada. Nah, gua kabur lah ke depan rumah. nggak ke depan rumah, ke Depan ruang tamu. iya. Gue tinggalin tuh kamar, tapi gue gue jelas banget puset nih cewek ngeliatin rambut pendek. Iya. Jadi kalau kita bayangan kita kalau setan segala macam kan yang rambut panjang berdarah-darah gitu, kagak, rambut pendek, Cantik. mukanya dibilang cantik kagak, pokoknya bersih. Oh, Kayak berarti sama orang kayak anak biasa kecil yang gitu. aku lihat Kayak tadi ya. orang. Iya. Bener-bener kayak orang. Jadi kayak yang mungkin sama ya kayak dia. Anak kecil yang aku lihat tuh bener kayak anak kecil gitu. Ya sama kayak yang dilihat si yang orang terbang itu ceweknya cakep-cakep. Jadi kan kalau bayangan orang berdarah segala macam. Ini cewek yang nongol di situ. Nah, gue mau teriak juga nggak bisa kan, maksudnya gue yang langsung keluar. Tapi adik gue nggak pulang-pulang. Artinya yang kerja belum pada balik. Gue beranikan diri lagi masuk ke kamar tuh kan. Gue kebut-kebut pakai sapu lidi tuh. Woi, jangan di sini lu, keluar, gue bilang gitu. Doa dong. Ya memang kalau misalnya doa segala macam kan lebih ke pribadi gitu Iya, ya. oke. Di situ gue mulai kaget tuh. Ini sampai ditongolin gini berarti udah Sensitif. udah mungkin dia ada yang kurang segala macam, kalau orang Bali bilang kan upacara lah apa segala macam. Nah, di situ gue mulailah ke orang tua segala macam, nih harus didoain nih rumah segala macam gitu. Udah kita planning kan untuk kayak gitu. Setelah pas udah planning mau doain kan belum nih, belum harinya untuk didoakan. Nah, sebelumnya itu gue pernah ninggalin rumah untuk pulang kampung 3 hari. Kosong tuh rumah. Harusnya kosong, cuman kan ada anjing nih, jadinya harus ada yang ngasih makan. Nah, ada saudara nginap sendirian buat ngasih makan anjingnya aja. Oke. Gitu. Dia nggak pernah cerita, ternyata dia diem doang. Nah, gue tanya, gue ceritain, bro, gue lihat kayak ginian gitu di rumah gue. Gitu. Plak ditepok pantat, gini gue paha gue, bener berarti pak, gitu dia bilang. Bener, lu lihat apa? Gue bilang gitu. Mau merinding kan? Lu lihat apa? Kalau dia lihatnya bukan di kamar, dikerjain gua di sana pak, gitu dia bilang. Nah, tembok diketok. Anjay. Tembok diketok, masih gua bilang palingan orang samping. Gua bilang enggak pak, gitu. Terus apaan? Dari kamar mandi. Gua bilang, kan kamar mandi gua kelihatan gitu dari ruang tamu. Rumahnya nggak terlalu besar.
dilihatin cewek pak, mukanya kebelah gitu. Anjir. Gua kan buset kok yang gua lihat nggak sesuai dengan dia gitu kan. Ada lagi di situ. Gua pikirnya ih bisa gini, cuma gua godain dia aja sih. Lah, gua juga gitu. Tapi kok yang gua cantik yang ini jelek, gua bilang gitu. Itu buat buat nyenengin diri sendiri aja sih. Cuman berarti kan benar-benar ada gitu. Iya sih. Beneran. Dan gue tanya, gue nggak mau cerita ke keluarga karena takut mereka takut. Karena kan yang biasanya yang lihat tuh gue doang. Nah di sini gue ada adik sama ipar Di rumah itu ya? di rumah itu sama kakak gue yang cowok. Nah baru gue tanya, mereka ternyata Ngeliat yang sama. mereka nggak ngeliat, mereka nggak bisa ngeliat. Tapi mereka ngerasain kayak ada yang lewat segala macam. Dan mereka nggak ngomong juga gitu. Akhirnya gue fix, beneran yang gue lihat beneran. Dirasain orang lain gitu ya, jadi kayak proof gitu ya? Jadinya oke, gitu. Oh ya, I'm not alone. Nah, memang setelah itu kita tentukan harinya, Berdoa ya? pendeta segala macam kita undang yang jadi syukuran rumah, upacara segala macam tuh udah sampai sekarang sih aman. So far aman ya? Gua nggak ngerasain apa-apa lagi karena emang kadang-kadang kalau di suatu tempat yang baru itu gimana, kalau orang bilang sensitif, saya tidak mau aku itu sensitif ya. Pokoknya kalau bisa tiba-tiba merinding kayak tadi mungkin kalau dari kamera mungkin nggak tahu kelihatan. Tapi kan lu pada lihat tadi. Lihat. Nah. Kayak gitulah. Oh, tiba-tiba kayak suasananya jelek gitu ya, dingin. Pokoknya beda lah. Perasaan gak enak aja gitu. Iya, sama kayak aku ngeliat anak kecil itu juga suasana itu jadi kayak dingin gitu. Iya kan? Kayak beda gitu lah. Iya, dingin tapi nggak hujan, nggak angin apa. Suasana yang kita pikirkan itu tuh totally fine, tapi waktu kita di situasi ngeliat itu kayak dingin itu, kayak itu suaranya kan. Pokoknya sampai sekarang juga masih kayak ada kayak ada soundnya, kayak di film horor kayaknya. Anjir. Oke deh, jadi udah kepanjangan nih kayaknya ya. Jadi di next part mungkin ada cerita-cerita kita lagi yang belum kita ceritakan lagi biar bisa jadi part-part berikutnya. Kalau kalian suka, like, jangan lupa komen juga pengalaman kalian, bisa di-share, nanti kita ceritain. Ini dari ini kita akan ceritain ya, kan gitu ya. Dan subscribe juga karena banyak yang mampir tidak subscribe. Oke. Terakhir.